Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang materi data mining. Yang pertama, teknik dan metode dalam data mining. Teknik data mining. 1. Association rule data mining adalah teknik mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Contohnya, analisa pembelian di suatu pasar swalayan bisa diketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Association juga disebut sebagai market basket analysis. Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisa tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Metode association memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk mencari produk apa yang biasanya terjual secara bersamaan. Yang kedua, untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Berikutnya yang kedua ada classification. Classification sendiri adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan, jika maka berupa decision tree, formula matematis, atau neural network. Decision tree atau pohon keputusan adalah salah satu metode classification yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Contoh decision tree sebagai gambar berikut. Di sini, setiap percabangan menyatakan kondisi yang harus dipenuhi dan tiap ujung pohon menyatakan kelas data. Contoh di gambar 3 adalah identifikasi pembeli komputer dari decision tree tersebut. Diketahui bahwa salah satu kelompok yang potensial membeli komputer adalah orang yang berusia di bawah 30 tahun dan juga pelajar. Classification adalah metode yang paling umum pada data mining. Persoalan bisnis seperti search analysis dan risk management adalah persoalan bisnis yang biasanya melibatkan metode classification. Berikutnya yang ketiga adalah clustering. Berbeda dengan association rule mining dan classification, di mana kelas data telah ditentukan sebelumnya. Clustering melakukan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu. Bahkan clustering dapat dipakai untuk memberikan label pada kelas data yang belum diketahui itu. Karena itu, clustering sering digolongkan sebagai metode unsupervised learning. Prinsip dari clustering adalah memaksimalkan kesamaan antar anggota satu kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas atau cluster. Clustering dapat dilakukan pada data yang memiliki beberapa atribut yang dipetakan sebagai ruang multidimensi. Clustering juga disebut sebagai segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut, serta mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari teknik clustering. Clustering adalah metode data mining yang unsupervised karena tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran. Dari seluruh atribut, input diperlakukan sama. Kebanyakan algoritma clustering membangun sebuah model melalui serangkaian pengulangan dan berhenti ketika model tersebut telah memusat atau berkumpul. Batasan dari segmentasi ini telah stabil. 1. Predictive modeling. Aplikasi predictive modeling menghasilkan klasifikasi atau prediksi.
Tujuan dari predictive modeling adalah menemukan pola yang melibatkan variabel untuk memprediksi dan mengklasifikasi perilaku masa depan dari sebuah entitas. Ada dua tipe masalah yang diselesaikan oleh predictive modeling, klasifikasi dan regresi. Klasifikasi melibatkan model pembelajaran yang memetakan atau mengklasifikasi data ke dalam satu atau beberapa kelas yang telah didefinisikan. Sebagai contoh, bank dapat menggunakan skema klasifikasi untuk menentukan pengajuan pinjaman yang akan disetujui. Teknik klasifikasi meliputi naive Bayesian neural networks dan decision trees. Regresi melibatkan model yang memetakan data contoh ke prediksi real valid. Teknik regresi meliput neural network dan decision atau regression trees. 2. Discovery. Aplikasi ini adalah pendekatan eksploratoris untuk analisis data. Aplikasi Discovery menggunakan teknik yang menganalisis dataset yang besar untuk menemukan association rules atau pola, atau menemukan klaster dari sampel yang dapat dikelompokkan. Hasil dari metode discovery umumnya dimaksudkan untuk pengguna. Walau begitu, hasilnya juga dapat diaplikasikan ke metode data mining yang lainnya. Ketiga, deviation detection adalah untuk melakukan deteksi anomali secara otomatis. Tujuannya untuk mengidentifikasi kebiasaan suatu entitas dan menetapkan sejumlah norm melalui pattern discovery. Sampel yang berdeviasi dari norm lalu diidentifikasi sebagai tidak biasa. Teknik deviation detection melalui visualisasi melalui parallel coordinates, scatter plots, dan surface plots. Pengertian algoritma a priori merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar suatu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket. Misalnya, sebuah swalayan memiliki market basket. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A, B, punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Pola ini akan signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter. Support, nilai penunjang, yaitu presentasi kombinasi item tersebut dalam database, dan confidence atau nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Analisis asosiasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support atau minimum support dan syarat minimum untuk confidence atau minimum confidence. Tetapi di lain pihak a priori memiliki kelemahan karena harus melakukan scan database setiap kali iterasi, sehingga waktu yang diperlukan bertambah dengan makin banyak iterasi. Masalah ini yang dipecahkan oleh algoritma-algoritma baru seperti FP-Growth. Kedua, contoh pemakaian hasil dari mempelajari aturan asosiasi. Poin A, meletakkan barang-barang yang sering dibeli bersamaan dengan posisi berdekatan atau mudah dijangkau, sehingga diharapkan pembeli membeli barang lebih banyak. Cara ini dikembangkan oleh Walmart yang merupakan salah satu pasar swalayan populer di Amerika. Saat itu, Walmart menganalisis data yang dimilikinya
dan menemukan bahwa pada hari Jumat sore, seorang pembeli laki-laki yang membeli popok ternyata cenderung membeli bir. Dari hasil temuan tersebut, Walmart menempatkan bir di dekat tempat penjualan popok dan alhasil penjualan bir meningkat. Kasus ini menjadi terkenal karena sebelumnya banyak yang tidak menduga akan ampuhnya data mining. Poin B. Amazon.com mengembangkan perekomendasi atau recommender, yaitu sebuah program untuk merekomendasikan barang-barang lain kepada pembeli pada saat pembeli melakukan browsing atau membeli suatu barang berdasarkan tingkat keyakinan atau confidence. Poin C. Google mengembangkan fitur autocomplete, yaitu saat pemakaian mengetikkan suatu kata, program akan menampilkan daftar kata-kata berikutnya yang paling banyak memiliki asosiasi pada kata yang diketik. 3. Langkah atau cara kerja a priori. 1. Tentukan minimum support. 2. Iterasi 1. Hitung item-item dari support transaksi yang memuat seluruh item dengan men-scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan, dari satu item set apakah di atas minimum support. Apabila setelah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frekuen tinggi. 3. Iterasi 2. Untuk mendapatkan dua item set, harus dilakukan kombinasi dari k item set. Sebelumnya, kemudian scan database lagi untuk hitung item-item memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuen tinggi dari kandidat. 4. Tetapkan nilai k item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari k item set. 5. Lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi k item set yang memenuhi minimum support. Formula pencairan support dan confidence. Nilai support item diperoleh dengan rumus berikut. Support A, jumlah transaksi mengandung A bagi total transaksi. Support A, sedangkan nilai support dari dua item diperoleh dari rumus berikut. Support A, B, jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif A kurang lebih kecil dari B. Nilai confidence dari aturan A lebih kecil dari B diperoleh dari rumus berikut. Latihan soal. Tabel 1 sebagai transaksi yang dibeli. Untuk mempermudah nama-nama item di tabel 1, disingkat dengan diambil huruf awalnya. Sebagai contoh, M, mango, O, onion, dan sebagainya. Tabel 2 transaksi yang dibeli. Langkah ke-1, hitung banyaknya transaksi setiap item. Hati-hati untuk item O. Dibeli sebanyak 4 biji, namun pembelian O hanya ada 3 transaksi. Langkah kedua, berdasarkan golden rule yang telah disebutkan di atas, saring data pada tabel 3 hanya memilih item yang memiliki transaksi minimal sebanyak 3 transaksi. Item yang banyaknya transaksi kurang dari 3 dibuang. Hasilnya dapat dilihat di tabel 4. Langkah ketiga, buat pasangan item dimulai dari item pertama yaitu MO, MK, ME, dan MY. Kemudian dilanjutkan dengan item kedua, misalnya OK, OE, dan OY. Perhatikan OM, tidak dibuat karena OM sama dengan MO, pasangan yang dibuat dari item pertama. Langkah keempat, hitung beberapa kali suatu pasangan item dibeli bersamaan. Contohnya pasangan MO dibeli secara bersamaan dalam item set.
Pasangan MK dibeli bersamaan sebanyak 3 kali, yaitu di dalam MONKEY, MAKE, dan MUCKY. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 6. Langkah kelima, gunakan golden rule. Hapus semua pasangan item yang banyaknya transaksi kurang dari 3. Hasilnya ada pada tabel 7. Langkah keenam, buat pasangan 3 item dengan aturan menggunakan pasangan item pada tabel 7 yang memiliki huruf awal yang sama, yaitu OK dan OE menjadi OK. KE dan KY menjadi KEY. Kemudian, hitung ada beberapa banyak transaksi dari pasangan 3 item berdasarkan tabel 3. Hasilnya dapat dilihat di tabel 8. Langkah ketujuh, gunakan lagi golden rule dengan membuang pasangan 3 item yang banyaknya transaksi kurang dari 3. Hasilnya tinggal OKE karena KEY hanya dibeli bersamaan 2 kali. Kesimpulan, 3 item yang sering dibeli bersamaan adalah O, K, dan E. Untuk mengetahui tingkat keyakinan atau confidence, frequent item set yaitu O, K, dan E dapat digunakan untuk mencari aturan-aturan asosiasi antar item di dalam frequent item set tersebut. Caranya adalah 1. Item set dibuatkan himpunan bagiannya. Hasilnya seperti pada contoh di bawah. 2. Cari asosiasi pada semua himpunan bagian yang telah dibuat. Misalkan O lebih besar sama dengan KE. Artinya, jika O dibeli, bagaimana kemungkinan K dan E akan dibeli pada transaksi yang sama? O dibeli pada 3 transaksi, dan di dalam 3 transaksi tersebut K dan E juga dibeli. Maka keyakinannya adalah contohnya di bawah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.